Belum, Pak. Sekarang sudah? Belum juga? Udah. Oke, ini kita akan membahas soal ide-ide politik ya, pertemuan ide-ide politik. Kita akan membahas apa itu ideologi. Apa sih sebenarnya ideologi? Nah, kita akan membahas di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah definisinya, ideologi. Ideologi mungkin seperti yang sudah teman-teman sering dengar berkaitan dengan ideologi, yang mungkin ideologi liberal, komunis, ideologi konservatif, ideologi radikal. Nah, kita akan membahas itu semua di sini. Berasal dari kata idea yang berarti thought atau pemikiran, dan logos yang berarti science. Jadi ilmu-ilmu yang membahas berkaitan dengan ide-ide yang ada di seluruh dunia. Nah, ini definisinya, a system of ideas and ideals, especially one which form the basic of economic or political theory and policy. Jadi merupakan sebuah sistem berkaitan dengan ide-ide dan juga berkaitan dengan apa-apa saja yang ideal, terutama yang membentuk basic-basic pemikiran ekonomi dan politik serta kebijakan. Nah, itu maksudnya ideologi itu teman-teman. Lebih lanjut, an ideology is a system of value and beliefs regarding the various institutions and processes of society that is accepted as fact or truth by group of people. Ideologi juga dapat berarti sebuah sistem tentang nilai dan sistem keadaan ya yang berkaitan dengan banyak sekali institusi-institusi ya, baik itu institusi agama, institusi politik, institusi masyarakat, dan proses-proses di masyarakat yang diterima sebagai fakta ya atau kebenaran bagi orang-orang yang mempercayainya. Seperti itu. Ideologi itu juga bisa dibilang kepercayaan juga, bisa dibilang value ya, nilai-nilai yang membahas soal apa yang ada di masyarakat, nilai moral, nilai kepercayaan-kepercayaan agama, kepercayaan-kepercayaan adat, budaya, seperti itu. An ideology provides the believer with a picture of the world, both as it is and as it should be, and in doing so, it organizes the tremendous complexity of the world into something fairly simple and understandable. Nah, ini yang paling penting. Ideologi juga memprovide ya, atau memberikan para pendukungnya, para orang-orang yang mempercayainya, sebuah gambaran besar tentang dunia, tentang bagaimana dunia tersebut dan bagaimana dunia yang seharusnya. Seperti itu ya. Jadi ada dunia yang sekarang ini terjadi dan bagaimana dunia ini seharusnya terjadi, seperti itu. Nah, karena ideologi akhirnya memberikan gambaran tersebut. Nah, ini akhirnya membuat banyak sekali kompleksitas yang ada di dunia, ya, membuatnya menjadi sebuah hal yang sangat simpel dan sangat bisa diterima oleh pemikiran-pemikiran orang awam. Maksudnya, ideologi itu memberikan sebuah gambaran besar tentang kompleksitas dunia ini, tapi dirangkum sedemikian rupa sehingga itu sangat bisa diterima oleh orang-orang yang mempercayainya. Ideologies are stories about the world we live in and our place in that world. Ya, ideologi itu merupakan sebuah cerita tentang bagaimana dunia yang kita tinggali sekarang dan di mana tempat kita berada di dunia tersebut. When we tell a story, we structure information to communicate or understanding or something to someone else. Story can of course be tall tales or outright lies, but they are still trying to present a pattern that can be accepted as true ya. Jadi ketika ideologi ya, ketika kita membuat ideologi, membuat struktur tentang bagaimana cerita tentang dunia,
bisa jadi ideologi tersebut bohong, bisa jadi tidak ya. Tapi itu tetap membentuk sebuah pattern ya, yang bisa jadi dipercaya sama semua orang. An obvious tall tale depends on or recognizing it as such. A lie works only if the hearer believes it to be true. Maksudnya sebuah cerita itu bisa dikatakan benar atau tidak itu tergantung dari orang yang mendengarkan. Kalau misalnya cerita itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak, itu tergantung dari bagaimana kita mempercayai cerita itu. Ya. Dan ideologi hanya bekerja kalau misalnya dia dipercaya sama orang. Jadi apa-apa yang kita percaya itu sebenarnya adalah sebuah ideologi ya. Apapun tentang apapun ya. Baik itu pemikiran-pemikiran politik, pemikiran budaya, ya mitos-mitos mungkin kalau teman-teman percaya mitos, bahkan agama pun sebenarnya secara umum patternnya itu adalah ideologi ya. Ideologi keagamaan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Feature of ideologi ya. Ya, ciri-ciri ideologi apa saja? Ya. Dia itu pertama elusive. Elusive itu artinya sulit ya. Sulit atau difficult. Ya. Membingungkan. Ideologi is the most elusive concept in the world of social science. Ideologi itu merupakan konsep-konsep yang sulit ya. Konsep yang paling sulit ya di dunia social science. Ya. Makanya banyak sekali ideologi-ideologi yang ada di dunia ini, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Dan itu dia being contested setiap zamannya ya. Being contested itu maksudnya ditantang terus. Ya. Jadi masuk ke ciri-ciri yang kedua, pertamanya elusif, sulit. Ya, ideologi itu merupakan konsep yang sangat sulit ya. Kenapa? Ya karena nanti akan kita bahas ya secara umum, tapi karena ideologi itu menyebabkan banyak sekali pertumpahan darah, tapi tanpa ideologi pun orang jadi tidak memiliki harapan seperti itu. Ya bayanginlah kalau misalnya kamu nggak punya kepercayaan, kamu mau ngapain di dunia ini kan? Tapi seringkali juga orang bisa membunuh karena ideologi. Ya. Dan ideologi itu contested ya, ditantang terus setiap zamannya. Ya, ideologi itu is essentially contested concept or a concept about which there is truly fundamental disagreement. Jadi setiap ideologi itu setiap zamannya kan ada ideologi ya. Jadi zaman seperti mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas ya. Zaman Yunani, habis itu Romawi, Middle Age ya, abad pertengahan, nanti ke Renaissance, pasca Renaissance, modern sampai sekarang ini. Nah, itu kan setiap pemikiran-pemikiran, setiap ideologi ya, itu kan dia dikontes, dikritik, dikritisi, terus direvisi, bukan direvisi, dikritisi, ditantang oleh konsep yang lain ya, yang tidak sepakat soal ideologi tersebut. Jadi ideologi-ideologi yang sudah ada sekarang itu sangat terbuka untuk akhirnya dikritisi, berkaitan dengan keseluruhan pemikirannya dia. Lalu konstan. A fundamental pattern of each ideology remain fairly constant. Walaupun dia dikontes, tapi biasanya pattern ideologinya yang fundamental ya, yang intinya itu biasanya konstan, ya tetap seperti itu. Jadi tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena dia sudah dikontes setiap zamannya, tapi dia masih tetap bisa bertahan ya, seperti itu. Ada yang raise hand? Silakan, Rana. Ingin bertanya kan? Pak, suara Bapak putus-putus. Oh iya. Iya, Pak. Ya ganti hotspot aja. Sebentar ya. Oke.
Halo, sudah jelas ya? Nah, yang kedua konstan ya. Jadi setiap ideologi apapun, dia itu pasti punya fundamental pattern, ya, punya bentuk-bentuk fundamental ya. Dan bentuk-bentuk fundamental tentang bagaimana dia menceritakan apapun yang ada di dunia ini, jadi gambaran besar tentang dunia, itu tuh biasanya tetap konstan, ya, walaupun di konteks seperti apapun. Kenapa? Karena dia menjadi ideologi pun sebenarnya karena ada orang yang mempercayai juga mempercayai tersebut karena dirasa rasional dan masuk akal. Seperti itu. Nah, makanya ideologi itu sedemikian konstan sehingga dia itu bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena dia komprehensif akhirnya. Komprehensif itu menyeluruh ya, menyeluruh. Jadi ideologi itu dia konstan karena dia menyeluruh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya segala pemikiran-pemikiran di dalam satu ideologi biasanya itu sudah mencakup keseluruhan picture ya, bagaimana dunia ini bekerja misal, atau bagaimana orang-orang harus apa di dunia ini, tujuan apa yang harus mereka capai di dunia ini, bagaimana di mana tempat orang tersebut ya sebagai individu di dunia ini, harus apa individu tersebut, dan bagaimana nanti hubungan individu dengan individu yang lain. Nah, seperti itu. Sifatnya komprehensif, sangat-sangat menyeluruh. Ya. Beberapa contoh ideologi, misal ideologi kapitalisme, dia walaupun itu ideologi ekonomi ya, ekonomi yang akhirnya menjadi ekonomi politik ya. Ideologi kapitalisme, ya itu akhirnya fokusnya adalah bagaimana kita membebaskan diri untuk akhirnya bisa melakukan apa yang kita inginkan, dan kita serahkan mekanisme itu ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Misal, itu secara umum ideologinya berpusat di situ. Misal. Nah, terus ditantang kan, nanti akhirnya didukung oleh liberal dan neoliberal. Jadi bagaimana kita sebagai seorang individu itu harus bisa terlepas ya dari berbagai kungkungan dan juga berbagai tindakan-tindakan yang sifatnya merepress ya atau menekan kita. Nah, itu berasal dari itu sebenarnya ideologi liberal. Dan macam-macam dan banyak lagi yang lainnya. Tapi sifatnya itu sangat komprehensif ya, sangat menyeluruh seperti itu. Nah, why we need to study ideology? Akhirnya itu yang penting untuk dibahas di awal. Kenapa kita tuh perlu untuk mempelajari ideologi? Ya, karena ada beberapa hal. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat apa yang akhirnya terjadi di seluruh dunia sekarang, ya, bisa jadi secara umum orang berperang atau orang konflik dengan orang yang lainnya itu seringkali dikarenakan ideologi mereka berbeda atau ideologi mereka menuntut mereka untuk melakukan itu. People often killing others in the name of ideology ya. Ya kamu bayangin lah kalau misalnya Indonesia misalkan benderanya dibakar oleh orang di luar Indonesia, misalnya orang luar negeri, pasti kan kita marah. Ya, kita tuh sebenarnya marah karena kita punya ideologi bernama nasionalisme. Ya, jadi kita menganggap bahwa negara kita tidak dihargai. Negara kita itu bertautan dengan identitas yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya negara kita tidak dihargai, kita juga akhirnya merasa diri kita tidak dihargai. Nah, makanya kita bisa marah seperti itu. Itu karena ada ideologi yang akhirnya bertautan ya, ide-ide kita tentang kenegaraan seperti itu dan lain sebagainya. Ideologi often disguised for lust of power and economic gain. Ya. Ideologi biasanya being disguised. Disguise itu tertutupi ya. Atau ideologi itu menyamar ya, disamarkan
ya, untuk kepentingan kekuasaan dan juga kepentingan ekonomi. Banyak orang-orang yang akhirnya mengatasnamakan ideologi untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan diri mereka sendiri. Nah, itu sering sekali lah. Ada yang orang korupsi atas nama bansos, atas nama kemanusiaan, ya. Ada orang korupsi atas nama agama, ada orang yang ya itu yang mengatas, ya banyak lah ya, banyak sekali kan. Nah itu kan atas nama agama. Ada orang yang berkor-kor atas nama agama, cuman ternyata fungsi dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan keuntungan ekonomi kan banyak. Ideologi divided people around the world ya. Nah, selain itu ideologi juga membagi orang di seluruh dunia ini terbagi berdasarkan ideologinya mereka masing-masing. Karena tidak mungkin orang tidak punya ideologi, pasti punya. Karena dia punya kepercayaan. Harus ada sesuatu untuk akhirnya dipercaya. Nah, itu bisa dinamakan ideologi. Secara umum ya, namanya ideologi. Ideologi can be the motor of social movement. Ideologi bisa menjadi motor atau penggerak dari pergerakan sosial ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kejadian yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan 212 kemarin di Monas dan berbagai demo lainnya, itu merupakan motor dari adanya ideologi. Mereka melakukan itu, kenapa kok mereka capek-capek dari jauh dari seluruh Indonesia berkumpul di Senayan misal, atau di Bundaran HI, ya panas-panas, ya kan, jauh dari keluarga. Mereka kalau misalnya pun kerja, mereka meninggalkan kerjaannya dulu. Itu karena semata-mata karena ideologi yang mereka percayai itu menuntut mereka untuk melakukan itu. Karena mereka merasa ideologi yang mereka percayai itu seperti diinjak-injak, seperti tidak dihargai. Nah, walaupun itu hanya sekedar ide, tapi akhirnya itu menyakiti juga fisik mereka sehingga mereka mau tidak mau ikut seperti itu. Lalu ideologi is kenapa demikian? Karena ideologi is connected to human as body to the soul. Jadi ideologi itu ya kepercayaan itu tadi ya, termasuk ideologi itu terkoneksi ya, berhubungan dengan manusia seperti berhubungannya badan kepada jiwanya. Jadi kita tuh sudah pasti memiliki ideologi. Kenapa? Karena kita makhluk sosial dan kita makhluk politik ya. Kita zoon politikon ya. Kalau misalnya kata Aristoteles ya. Kita zoon politikon. Jadi kita merupakan hewan yang berpolitik. Kita memiliki fungsi-fungsi politik. Kita berada di sebuah negara politik, makanya kita juga akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya politik. Kenapa? Ya kita berpendapat misal di sosial media itu merupakan fungsi politik kita. Kita melakukan charity campaign, ya itu merupakan fungsi politik kita. Kita memilih di pemilu. Nah, itu juga merupakan fungsi politik kita. Bahkan kita bermasyarakat, ya. Misalnya ada RT, RW, macam-macam, kita bersosialisasi dan kita berinteraksi kepada mereka. Nah, itu bisa jadi konteksnya konteks politik, ya. Selain kita konteksnya sosial, bisa juga itu konteksnya politik. Ya. Kenapa demikian? Karena ada struktur, ya. Karena kita terbagi menjadi struktur. Kita berada di bawah, tapi kita juga mendelegasikan sedikit kekuatan kita untuk akhirnya bisa menjadi punya otoritas, ya. Jadi kita sebagai manusia, di dunia yang sekarang ini ya, sebenarnya kita mendelegasikan sedikit banyak hak-hak kita tentang kekuasaan kepada orang-orang yang berhak seperti itu. Ya contohnya kita mencoblos, sebenarnya kita mendelegasikan orang itu untuk bisa mewakili kita masuk ke DPR. Kita pemilihan RT RW itu kan sebenarnya kita mendelegasikan
Anissa Fatmala, tolong jangan coret-coret ya. Halo Anissa Fatmala. Kamu mau nulis apa? Halo, Anissa Fatmala mana? Halo, pura-pura nggak dengar kak? Halo. Halo. Anissa, jangan pura-pura nggak dengar lah. Iya Pak, maaf. Nggak buka mic lagi, nggak buka kamera lagi kamu. Nyoret-nyoret. Ya mungkin jeleknya pakai HP gitu ya. Jadi coret-coret. Nulis apa? Kamu nulis apa tadi? Hei, mic kamera kamu mana? Halo. Kalau pura-pura nggak dengar. Hah? Saya suruh buka cam kan. Oke lah, saya lanjutkan ya. Jangan coret-coret lagi nih. Masih ada 8 menit. Sampai mana lagi saya tadi? Oke lah, saya lanjutkan lah. Ya pokoknya akhirnya kita kan mendelegasikan sedikit kekuasaan kita untuk akhirnya bisa menjadi salah satu instrumen, salah satu hak-hak kita untuk akhirnya diberikan kepada orang sehingga orang itu bisa berada di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari kita untuk mengatur kita supaya kita bisa melakukan hal dengan lebih bebas. Sebenarnya kan itu. Makanya itu nanti ada dibahas namanya sosial kontrak ya. Jadi bagaimana awal mula berdirinya negara itu karena apa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. In the political world, ideology can be instrument to gain power. Di dunia politik seperti sekarang ini. Dunia kan sekarang sudah menjadi dunia politik ya, karena seluruh dunia juga berada di bawah nama negara-negaranya masing-masing. Negara itu kan juga merupakan hasil dari berbagai kesepakatan politik ya. Ideologi kan instrumen, ideologi bisa menjadi alat untuk mendapatkan kekuasaan, to gain power. Itu sudah jelas ya, makanya banyak partai-partai politik dia punya garis ideologinya masing-masing. Teman-teman kan bisa lihat ya, banyak partai-partai politik yang dia punya garis pemikiran, dan dia biasanya konsisten ya untuk akhirnya menerapkan ideologinya tersebut. Nah, beberapa kasus yang kemarin ya ada beberapa penutupan organisasi masyarakat dianggap ideologi mereka tidak sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia. Nah, bisa jadi separah itu ya. Bahkan kan akhirnya dibunuh ya beberapa orangnya. 6 orang itu kan dibunuh hanya karena itulah ya, itu kan karena sebenarnya mereka dianggap secara ideologi tidak fit dan membahayakan seperti itu. Makanya akhirnya menimbulkan permasalahan dan perdebatan dalam konteks kriminal seperti apa, dalam konteks hak asasi manusia seperti apa. Oke, yang terakhir ideologi can make people have hope. Jadi ideologi bisa membuat orang memiliki harapan. Ya kan, karena ideologi kan basicnya kan adalah kepercayaan kan, bisa membuat orang-orang memiliki harapan. Sebentar ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu secara umum? Saya mau tanya Pak, Silakan. yang ideologi can make people have hope, contohnya apa Pak? Bayangkan kalau misalnya kamu punya ideologi ini, dalam konteks ini adalah kepercayaan ya. Bayangkan kalau misalnya kamu nggak punya ideologi ya, atau misalnya kamu tidak punya, kamu bingung untuk akhirnya bagaimana kamu mendefinisikan dunia.
pasti kamu bingung kan kamu melakukan apa. Karena apa? Karena orang punya impian, punya harapan, itu kan sebenarnya karena dia mempercayai sesuatu hal. Kepercayaan terhadap sesuatu itu bisa dikatakan ideologi seperti itu. Katakanlah bagaimana kamu bisa sukses nih. Kamu belum sukses ya. Maksudnya kita belum sukses. Kita belum sukses dan kamu pengen sukses. Kenapa kamu akhirnya ingin sekali mengejar hal tersebut ya? Dan dengan cara apapun akhirnya kamu berusaha, akhirnya kamu berhasil. Nah, dari proses-proses ini kan kamu akan mengalami kegagalan ya. Nah, kuncinya adalah kalau misalnya orang itu percaya. Nah, kepercayaan terhadap sesuatu ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi. Ya, itu dalam konteks apapun. Nah, dalam konteks agama, agama Islam akhirnya kan memberikan kita kepercayaan bahwa kita tidak, rezeki sudah ada yang atur. Jadi bagaimanapun, nah katakanlah kita contohnya nih konteks tadi ya menuju kesuksesan tadi. Misalnya kita buat warung toko di sebelah warung toko yang sudah terkenal, kita sepi, dia terkenal, dia sudah apa ya, sudah banyak pelanggannya. Nah, kita memiliki harapan sebenarnya karena kita percaya bahwa rezeki sudah ada yang atur, tidak akan tertukar seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh lain mungkin kita ya Islam juga mengajarkan kan kita hanya akan mendapatkan sesuatu hal yang kita usahakan seperti itu kan. Jadi kita yakin bahwa karena kita sudah berusaha, kita yakin kita akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu loh ya akhirnya membuat orang memiliki membuat ideologi menjadikan orang memiliki harapan seperti itu. Nah, katakanlah kalau bukan dalam konteks agama pun sebenarnya orang juga memiliki harapan karena dia percaya terhadap sesuatu ya. Ya, katakanlah karena ini ideologi kan konteksnya global ya. Kalau misalnya kita ngomongin agama kan pasti agama punya jalannya sendiri untuk akhirnya membuat kita yakin lah agama kita yang paling baik seperti itu. Nggak cuma Islam, mungkin Kristen dan berbagai agama yang lain. Tapi dalam konteks global ya, misalnya kayak orang-orang ateis, orang-orang tanpa agama nih langsung saya contohkan ya. Mereka percaya bahwa di atas agama itu namanya humanisme atau kemanusiaan. Orang-orang percaya bahwa kita tidak boleh memukul orang semata-mata karena kita tidak mau orang itu memukul kita atau orang yang kita sayangi. Nah, itu sebenarnya mereka menciptakan ideologinya sendiri. Ya, kebanyakan ideologi tersebut itu sudah tercipta sebelumnya dan pasti ada orang-orang yang menjadi pemikir dari ideologi tersebut. Nah, itu dalam konteks yang lebih umum. Nah, dan banyak lagi dan akhirnya ketika kita percaya terhadap sesuatu, akhirnya kita sebenarnya memiliki ideologi ya. Karena konteks itulah makanya ideologi bisa membuat orang memiliki harapan. Seperti itu ya. Oke, ini saya stop dulu ya. Karena remaining time-nya tinggal 2 menit. Nanti saya share lagi linknya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.